Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nazifatul Hadiat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian menjenguk orang yang sakit dan dasar-dasar hukumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjenguk berarti mengunjungi, menengok, atau mendatangi. Sedangkan arti saudara menurut Muhammad Quraisy Shihab yaitu setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari segi persusuan, atau juga mencakup persamaan salah satunya dari unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Dari kedua arti kata tersebut dapat diketahui bahwa menjenguk saudara yang sakit adalah kegiatan mengunjungi kerabat yang sedang sakit dengan didasari rasa ikhlas dan dengan tujuan mendoakan. Menjenguk saudara yang sakit merupakan salah satu kewajiban seorang muslim dalam hubungan ukhuwah insaniyah atau basyariah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Di antaranya mengucapkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, dan menjawab hamdalah saat bersin dan mengantarkan jenazah. Kedua, dasar hukum menjenguk saudara yang sedang sakit. Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang. Terbukti bahwa Islam menekankan dan menjanjikan bagi mereka yang menjenguk orang sakit dengan ganjaran yang besar. Berikut merupakan dasar hukum menjenguk saudara yang sakit. Pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk mengerjakan 7 perkara. Beliau memerintahkan kami supaya mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang terzalimi, membantu melepas kafarat sumpah, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sedang sakit, dan bebaskan saudara muslim yang tertawan. Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, wahai anak cucu Adam, saya sakit dan kalian tidak menjengukku. Anak cucu Adam berkata, wahai Rabb, bagaimana kami menjenguk engkau sedangkan engkaulah Rabb semesta alam? Allah berfirman, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu kalau saja kamu mengunjunginya, niscaya kamu akan mendapatiku berada di sisinya. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Mawal Jenda akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya dengan judul Hikmah Sakit. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan musibah sakit, sebab akan mengganggu segala aktivitas hidup manusia. Namun apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia itu untuk sakit, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Adapun hikmah dari sakit diantaranya, yang pertama, menghapus dosa. Sakit merupakan penghapus dosa bagi seorang muslim. Ia ibarat pohon yang menggugurkan daunnya pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, agar istiqomah dan kembali ke jalan Allah. Banyak yang kita saksikan orang-orang yang kembali ke jalan yang benar lantaran menderita suatu penyakit. Bisa jadi ketika badannya sehat, mereka pun lupa diri, sampai merasa bahwa dirinya bisa berbuat apa saja. Yang ketiga, Allah mencintai orang yang sakit. Bukti Allah mencintai seorang hamba adalah dia akan menimpakan cobaan kepadanya. Semakin besar cobaan, semakin besar pula pahala yang didapatkan. Yang keempat, mendapat pahala amal saleh yang bisa dilakukan ketika sehat. Sudah selayaknya bagi orang yang sakit itu bergembira, bukan bersedih lagi, karena banyaknya keutamaan yang akan kita dapatkan di kala sakit. Salah satunya adalah kita akan tetap mendapatkan pahala amal salih yang bisa kita kerjakan ketika sehat. Yang kelima, pahala pada hari kiamat akan bertambah. Di antaranya kabar gembira bagi orang yang sakit adalah ia akan mendapatkan tambahan pahala pada hari kiamat. Hari ini di mana seluruh jin dan manusia tidak lagi bisa beramal untuk mendapatkan pahala. Bahkan
Orang-orang yang sehat pun menginginkan pahala sakit ketika mengetahui pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sakit. Yang keenam, sarana mencapai tingkat yang tinggi di surga. Terkadang penyakit yang diderita seorang bisa menjadi sebab untuk mencapai tingkat yang tinggi di surga. Sekian dari saya. Adab-adab menjenguk orang yang sakit. Yang pertama ialah menasihati orang yang sedang sakit untuk tidak berputus asa dan bersabar, karena sehebat atau separah apapun penyakit orang yang sedang sakit itu tidak diperbolehkan untuk berangan-angan untuk mati atau memperlambat penyembuhannya. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit dapat kita lakukan kapan saja. Yang ketiga, tidak menjenguk orang yang sakit itu terlalu lama karena dapat dikhawatirkan dapat mengganggu waktu orang yang sakit untuk beristirahat. Yang keempat, duduk di sisi kepala orang yang sedang sakit, karena saat Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di sisi kepala orang yang sedang sakit. Yang kelima, menanyakan keadaan orang yang sedang sakit, apakah dia sehat, apakah baik-baik saja. Itu dapat membangkitkan semangat orang yang sedang sakit tersebut. Yang keenam, diperbolehkan menangisi orang yang sedang sakit, namun diutamakan untuk orang yang telah meninggal dengan catatan tidak meratapinya. Yang ketujuh, berdoa demi kesembuhan orang yang sedang sakit, karena para malaikat mengaminkan doanya tersebut. Yang kedelapan, meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sedang sakit sambil membaca bismillah. Yang kesepuluh, menjenguk orang yang sedang sakit meskipun dia tidak sadar atau dalam keadaan pingsan. Yang kesebelas, tidak memberikan bunga kepada orang yang sedang sakit, karena ini seperti tradisi Nasrani dan Yahudi. Yang ke-12, mengajarkan orang yang sakit tersebut untuk membaca syahadat saat ajal menjemput dan menutup matanya serta mendoakannya. Yang ke-13, menjenguk pada permulaan sakitnya, karena Rasulullah SAW bersabda, apabila dia sakit maka segeralah untuk menjenguknya. Yang ke-14, tidak dianjurkan untuk memaksa orang yang sedang sakit untuk makan dan minum dengan makanan atau minuman tertentu. Selanjutnya, keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Yang pertama, merupakan jalan menuju surga, karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menjenguk saudara muslim yang sakit seperti berada di dalam petikan buah kurma sampai dia kembali. Yang kedua, akan didoakan oleh para malaikat. Yang ketiga, akan menguatkan kondisi orang yang sedang sakit dikarenakan dikunjungi oleh orang yang dicintainya. Yang keempat, mengingatkan bagi penjenguk untuk selalu bersyukur dari nikmat sehat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang kelima, dapat menyarankan kepada saudara yang sedang sakit dengan obat tertentu yang mungkin dulu dirinya pernah mengalami sakit yang sama. Yang keenam, atau yang terakhir, akan menumbuhkan rasa saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi sesama muslim. Sekian materi terakhir yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.